Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yun Xiao. Yevan memejamkan mata dan menghadapi angin di dataran iblis, dia sepertinya mencium aura yang tidak biasa dan berkata, Kakak Cloudsky, kapal Nuh pasti ada di depan, perasaan kuncinya semakin kuat dan kuat, jika Tang Jie memiliki kunci yang, saya khawatir dia akan merasakannya. Petik 2. Lalu tunggu apa lagi? Tang Jie pasti akan berada di tempat di mana kapal Nuh akan muncul, menunggu orang-orang dengan kunci Yin muncul, dengan mereka membuka jalan di depan, kami dapat menyelamatkan banyak masalah. Yun Xiao memukul kereta Tiger King dengan telapak tangannya, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melaju kencang. Pada saat ini, kapal perang dunia bawah, yang baru saja berpisah dari grup, terbang di udara untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kecepatannya menjadi semakin lambat, dan akhirnya, berhenti, diam-diam melayang di udara. Itu sunyi di kapal perang, dan semacam aura menakutkan dan dingin menyebar, dia benar-benar tidak bisa merasakan kehidupan orang yang hidup. Di pintu masuk tangga menuju bagian dalam kapal perang, ada lampu hijau yang berkedip-kedip. Di ruang kontrol yang besar, tanah ditutupi dengan mayat-mayat ini semua memiliki ekspresi ketakutan, tetapi semuanya bersih dan tidak memiliki bekas luka, hanya King Luo yang berlumuran darah, dia memandangi 5 pria yang berdiri di tengah mayat dengan putus asa, mereka semua mengenakan jaket biru muda yang sama dan terlihat sedikit aneh. Wajah hijau yang menakutkan melahap semua jenis jiwa yang berjuang di langit di atas ruang kontrol, wajah jiwa-jiwa itu sangat terdistorsi dan takut, tetapi mereka semua tersedot oleh wajah hijau satu persatu, beberapa jiwa sedikit lebih tangguh, jika seseorang melihat dengan cermat, mereka bisa diakui sebagai 3 kehormatan bela diri dari Empyrean 1 Pavilion, namun, mereka semua ditelan hanya dalam beberapa napas. Mulut besar pria berwajah hijau itu masih mengunyah, dan matanya yang kosong berangsur-angsur menunjukkan warna, dia melihat orang-orang di bawah dan bersinar hijau. Pria yang memimpin adalah Zhang Shaotian, dia mendengus dan tertawa, betapa serakahnya, saya telah mengisi ulang begitu banyak sekaligus, seberapa jauh saya dari level 9. Petik 2. Dia berjalan langsung ke King Luo dan memukul dahinya dengan putus asa, kepalanya segera terbuka seperti semangka, dan materi otaknya berceceran ke seluruh dinding. Mata wajah hijau itu bersinar dengan cahaya hijau yang intens, ia mengisap dengan sekuat tenaga, dan cahaya kuning pucat langsung tersedot ke dalam mulutnya, yang mulai dikunyah. Pada saat ini, wajahnya juga mulai berubah, bintik-bintik emas muncul dalam cahaya hijau muda, dan kualitas wajahnya terus meningkat. Kakak senior tertua tampaknya maju ke tingkat 9. Seorang saudara muda menatap cahaya keemasan di wajah dengan kaget, itu adalah tanda budak jiwa mereka menembus ke peringkat ke-9. Zhang Shaotian juga sangat terkejut, dia terkejut dan sedikit gugup, keempat saudara laki-laki junior itu semuanya tampak iri. Harus diketahui bahwa sekte pemakan jiwa sangat ketat dalam pengelolaan penyerapan jiwa, dan persaingannya sangat kejam, di antara murid-murid di bawah pangkat bela diri tertinggi, hanya ada sedikit budak jiwanya yang bisa naik ke peringkat ke-9, alasannya adalah bahwa ada batasan besar pada penyerapan jiwa, itu juga untuk mencegah sekte menjadi sasaran kritik publik di benua itu. Zhang Shaotian tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan sebesar itu dari keluar 4 CD. Lainnya juga mulai mempersiapkan pikiran mereka sendiri, mereka belum mendapatkan manfaat apapun. Evolusi telah berakhir, sepertinya masih sedikit kurang, itu tidak cukup. Mulut Zhang Shaotian terbuka lebar dan wajahnya penuh kekecewaan, dia menyaksikan perubahan itu akan segera berakhir, cahaya keemasan di wajah hijau juga mulai mundur. Mata seorang saudara laki-laki junior bersinar dengan kecemburuan saat dia berkata, kakak laki-laki tertua, jangan khawatir, masih banyak orang kuat di dataran iblis, jika kita menangkap 2 penghargaan bela diri lagi dan melemparkannya, kita pasti akan maju. Iya, Zhang Shaotian melihat ke langit-langit dan wajahnya kembali normal, memang, jika ada 2 yang mulia bela diri lagi, itu pasti tidak akan menjadi masalah, apakah saya benar, saudara muda?
Saudara junior itu tercengang dan merasa bahwa kata-kata Zhang Shaotian salah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kakak laki-laki tertua, apa yang kamu lakukan? Dia berteriak ngeri dan merasakan sakit di lehernya. Jari Zhang Shaotian sudah dimasukkan. Dengan kecepatan kilat, itu menghantam tenggorokan saudara muda lainnya. Saudara junior juga tercengang dan langsung menderita pukulan fatal. Dua orang yang tersisa langsung merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggung mereka. Mereka buru-buru mundur beberapa langkah dan menjadi waspada. Orang di sebelah kiri berteriak kaget dan marah. Kakak laki-laki tertua, apa yang kamu lakukan? Zhang Shaotian menghela nafas dan berkata, jangan takut, kedua adik laki-lakiku, itu sudah cukup. Dia melemparkan segel mantra ke wajah hijau di langit-langit, cahaya hijau di mata wajah bersinar lagi, dan jiwa kedua saudara laki-laki junior itu tersedot. Zhang Shaotian berkata, budak jiwa ini akan berhasil berevolusi, aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dua saudara laki-laki bela diri junior saya akan meninggalkan item dan budak jiwa pada mereka kepada Anda. Aku yakin kalian berdua tidak memiliki ingatan yang baik dari apa yang baru saja terjadi. Kedua saudara laki-laki junior itu, wajah memucat, melihat teman-teman mereka yang baru saja bertarung dengan mereka. Mereka merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggung mereka. Namun, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik yang selamat dari pelatihan brutal ras pemakan jiwa. Setelah beberapa saat kesedihan, mereka segera mendapatkan kembali ekspresi dingin mereka. Kedua adik laki-laki saya sangat berbakat dan memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Pria di sebelah kiri menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa mereka akan mati di tangan musuh pada misi pertama mereka. Pria di sebelah kanan juga berkata dengan menyesal, semua orang pasti akan mati, kedua adik laki-laki saya telah meninggal dengan kematian yang layak, jangan sedih, kita harus mengubah kesedihan kita menjadi kekuatan dan menyelesaikan misi di bawah kepemimpinan kakak laki-laki tertua. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka bergegas ke kiri dan kanan dan menjarah semuanya dari kedua mayat itu. Jika budak jiwanya sendiri dilahap, efeknya akan jauh lebih kuat daripada seorang ahli yang melahap. Zhang Shaotian menatap mereka dengan dingin dan mendengus, dia kemudian fokus pada budak jiwa di langit-langit yang berkembang. Setelah melahap dua suprim bela diri, wajah hijau berubah lagi, bintik-bintik cahaya keemasan yang akan menghilang muncul kembali dan memenuhi langit seperti cahaya bintang. Wajahnya terus meratap kesakitan, dan berangsur-angsur berubah menjadi keemasan, mata hijaunya juga menjadi tajam dan berubah menjadi keemasan. Haha, kamu telah maju seperti yang diharapkan, hahaha. Zhang Shaotian tidak bisa menahan ekstasinya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah wajah berubah menjadi keemasan, ada cahaya dingin di matanya, ia menatap Zhang Shaotian sejenak dan membuka mulutnya seolah-olah ingin melahap tuannya. Zhang Shaotian tidak keberatan dan terus tersenyum bahagia. Dia berulang kali memuji, lumayan, kamu berada di peringkat ke-9 seperti yang diharapkan. Begitu budak jiwa maju ke langkah ke-9, ia akan mengembangkan kecerdasannya sendiri. Semakin tinggi kecerdasannya, semakin kuat. Aku suka penampilanmu yang ganas. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Namun, budak jiwa akan selalu menjadi budak jiwa. Dia mendengus, karena Anda orang budak. Anda harus melakukan bagian Anda. Zhang Shaotian tidak bergerak sama sekali, hanya dengan pikiran, pupil budak jiwa emas tiba-tiba berputar dan berteriak di depannya, memohon belas kasihan. Apakah kamu mengerti sekarang? Zhang Shaotian mengeluarkan bendera pemakan jiwa dan menyapunya ke budak jiwa. Budak jiwa itu berteriak kesakitan dan tersedot ke dalam rumah. Selamat kakak laki-laki tertua karena berhasil memurnikan budak jiwa peringkat 9, ketika Anda kembali ke sekte, Anda akan dipromosikan menjadi seorang penatua. Kedua saudara laki-laki junior itu melangkah maju untuk menyanjungnya. Zhang Shaotian sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata, fokus saja untuk mengikutiku di masa depan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Budak jiwa ini baru saja naik ke peringkat ke-9 dan masih sangat lemah, itu juga membutuhkan sejumlah besar suplemen untuk menyehatkan dirinya sendiri, tanah iblis ini hanyalah surga. Hahaha, dua saudara laki-laki junior lainnya bersumpah setia, tetapi mereka sangat tertekan di hati mereka. Dia berpikir bahwa gilirannya untuk menikmati dirinya sendiri sekarang karena dia adalah budak jiwa peringkat 9, pada akhirnya, dia masih mengatakan bahwa dia lemah dan membutuhkan banyak makanan.
sepertinya jika dia mengikuti orang ini, dia tidak akan bisa makan ikan dan daging besar, dia hanya bisa mengambil sisa makanan, namun, mereka berdua juga mendapat banyak manfaat dari budak jiwa dari dua adik laki-laki mereka, jadi mereka tidak perlu dikeluhkan. Kakak senior tertua, haruskah kita mengejar sekte uang atau beberapa ikan yang melarikan diri dari kapal perang dunia bawah? Salah satu saudara laki-laki junior bertanya. Ketika Zhang Shaotian mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya dan dia berkata, tangkap ikan yang lolos dari jaring. Anak itu memiliki terlalu banyak harta karun padanya, terutama kuali ungu itu telah melampaui pemahaman saya tentang persenjataan mendalam tingkat ke-9, setidaknya ini adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9 puncak. Puncak langkah ke-9. Dua orang lainnya sama-sama terkejut dan saling memandang dengan ngeri. Di seluruh benua, selain kapal Nuh, senjata tingkat mendalam yang paling kuat adalah puncak tingkat ke-9, dan jumlahnya sangat kecil, ras pemakan jiwa memiliki satu di tangan master sekte mereka, dan keberadaan setingkat mereka hanya mendengarnya. Wajah Zhang Shaotian menjadi semakin dingin, dia dengan bersemangat berkata, selain kuali ungu, Anda dapat melihat bahwa ada banyak harta karun peringkat 9, itu semua milik Anda, selama kamu mengikutiku dengan setia, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih banyak, kakak laki-laki tertua. Mereka berdua buru-buru berterima kasih padanya dengan sangat gembira. Zhang Shaotian mengeluarkan bola bundar kecil dan melemparkannya ke udara, dia melemparkan beberapa segel ke dalamnya. Sinar cahaya melesat keluar dari bola kecil, dan berbagai pemandangan muncul di sekitarnya, mereka terus menyebar dan berkembang, dan ternyata itu semacam proyeksi realitas penuh. Meskipun dataran iblis sangat luas dan tak terbatas, tidak ada di wilayah barat yang tidak dapat dikendalikan oleh ras pemakan jiwaku. Zhang Shaotian terus memutar bola kecil itu, dan seluruh tanah iblis melintas di depan mereka, dalam proyeksi cahaya, kabut putih muncul, energi spiritual menekan, yang sangat berbeda dari tempat lain. Dia menunjuk ke area berkabut dan berkata, ini seharusnya bunga cermin bulan air yang diciptakan oleh pohon cemara kuno. Bocah harta karun itu pasti mengikuti orang-orang dari sekte 4 ekstrim ke tempat ini. Setelah kita mendapatkan harta karun, aku akan menyerap semua orang dari sekte 4 ekstrim. Ketika kita kembali ke sekte, aku akan bisa duduk di antara para tetua. Budak jiwa Anda juga dapat disempurnakan ke puncak peringkat ke-8, mereka akan melayani saya dengan lebih baik. Dengan lambaian tangannya, bola kecil itu disimpan di dalam tasnya. Mereka bertiga berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju bunga cermin bulan air, kapal perang dunia bawah, yang bernilai kota, ditinggalkan di sana, dan jatuh ketika batu-batu vitalnya habis. Kereta Tiger King Yun Xiao melaju kencang di udara, dan dia melihat semua jenis mayat dan puing-puing kapal perang di sepanjang jalan. Tampaknya selain persatuan pedagang, banyak kekuatan di wilayah barat juga telah memasuki tanah iblis, tetapi kebanyakan dari mereka sudah jatuh. Selain itu, hanya ada sedikit mayat tikus pemakan roh 5 elemen di jalan, dan kematian itu semuanya disebabkan oleh manusia. Sangat cepat, saat mereka maju, roh Qi menjadi semakin terkonsentrasi, seolah-olah ada gunung roh, sungai besar, atau pembuluh darah roh yang terpapar ke bumi di depan mereka. Spirit Qi terus-menerus meluap. Tempat apa di depan kita ini? Tingkat Qi spiritual ini cukup untuk kekuatan besar untuk mendirikan sekte mereka sendiri. Guci tanah itu terkejut, Qi spiritual yang datang kepada mereka begitu padat sehingga bahkan lebih padat daripada tempat tersembunyi kuil api suci. Ekspresi Yun Xiao serius, tempat ini tampak ilusi, dan roh Qi samar-samar terlihat, tampaknya menjadi tempat di mana yang nyata dan ilusi digabungkan. Tempat-tempat seperti ini sering dilindungi oleh susunan yang sangat kuat dan mantra pembatasan, semuanya, waspadalah. Ye Fan terkejut, dia mulai sangat berhati-hati. Yun Xiao, di sisi lain, memiliki pemikiran lain di benaknya, dia terwujud di tablet alam ilahi dan mengulurkan tangannya, meraih Lil Wu, yang hendak melarikan diri. Seorang bayi berusia sekitar 3 atau 4 bulan sedang berjuang di tangannya, matanya penuh kebencian. Haha, hentikan. Yun Xiao dengan kejam menepuk kepala mudanya dan tertawa, sudah berapa tahun kamu menjadi monster tua? Kenapa kamu masih bertingkah begitu imut? Kamu tidak akan menderita jika kamu mengikutiku, itu hanya mengekstraksi kekuatan jiwa, cepat atau lambat aku akan memberi kompensasi padamu.
Wajah Lil Wu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan dia masih kesal. Berapa banyak manfaat yang telah Anda peroleh dari tablet alam ilahi ini? Yun Xiao menghiburnya, tanpa api Phoenix sejati dan bumi yang bernapas, kamu tidak akan bisa berubah bahkan setelah ribuan tahun, semua orang berada di perahu yang sama, jadi mereka semua akan menderita bersama dan bangkit bersama, cepat dan beritahu saya, apakah tempat ini diciptakan oleh pohon cemara kuno? Baru saat itulah Lil Wu tergagap, tapi suaranya masih selembut bayi, dia berkata, seharusnya, auranya ada di mana-mana di sini, apakah tubuh utamanya akan mati? Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu keberadaan yang sangat besar, kata Yun Xiao, bahkan jika itu mati, itu akan memakan waktu ribuan tahun untuk melakukannya. Setelah dia memastikannya, dia menghilang dari tablet alam ilahi dan indera ilahinya kembali ke kereta Tiger King, dia merasakan ki spiritual di langit dan dengan hati-hati menyerapnya. Semua orang di kuil api suci tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihatnya, dia menyuruh orang lain untuk berhati-hati, tetapi dia mulai berkultivasi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, anak ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan waktu. Yun Xiao, di sisi lain, memiliki perasaan rumit di hatinya, bahkan pohon ilahi seperti Xiao Wu dan Xiao Xing, yang telah berdiri di bumi sejak awal dunia, tidak bisa lepas dari nasib jatuh pada akhirnya, sejak zaman kuno, siapa yang bisa abadi? Berapa banyak jenius tak tertandingi yang menerkam ke depan, gelombang demi gelombang, ke ujung dao bela diri, jalan dao ilahi, tetapi berapa banyak dari mereka yang akhirnya menjadi dewa? Pada saat ini, dia agak putus asa. Aura di tubuhnya juga layu seiring dengan suasana hatinya, seolah-olah dia memiliki semacam keadaan pikiran yang tidak stabil. Tetap tenang, naga iblis tiba-tiba mengeluarkan raungan keras dari lubuk jiwanya yang semula murni tercemar dengan gas hitam samar, naga ki di tubuh naga iblis meledak dalam pengertian spiritualnya dan mengeluarkan semua gas hitam. Tubuh Yun Xiao gemetar saat dia tiba-tiba bangun, matanya dipenuhi dengan kengerian. Apa yang terjadi? Hatinya bergetar, dia benar-benar kesurupan pada saat itu, ini sama sekali tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri, terutama yang memiliki hati yang kuat seperti dia. Wajah naga iblis juga sangat serius, sepertinya itu adalah kelahiran iblis batin. Setan batin, alis Yun Xiao terangkat saat dia tampak tidak percaya dan berkata, bukankah itu penghalang iblis mental? Bagaimana mungkin ada bentuk fisik ki iblis? Mata naga iblis juga dipenuhi dengan kebingungan, mungkinkah itu terkait dengan baju besi langit iblis Anda? Lagi pula, saya belum pernah mendengar tentang senjata tingkat mendalam yang disempurnakan dari ki iblis, dan baju besi itu adalah salah satu dari 5 senjata tingkat mendalam yang digunakan untuk menekan Dijia terlihat seperti iblis dalam rumor. Yun Xiao merentangkan telapak tangannya, dan baju besi langit iblis muncul dalam bentuk miniaturnya, memancarkan cincin energi iblis halus. Ki iblis semacam ini tidak kuat, itu sangat berbeda dari yang muncul di Dijia dan yang dia lihat di pegunungan Tiandang di kehidupan sebelumnya, yang pertama tampaknya berada di tingkat yang lebih rendah dan hanya sejenis kekuatan, sementara ki iblis dari yang terakhir tampaknya mampu mengikis segalanya dan membuat seseorang jatuh ke dalam kutukan abadi. Jangan meremehkan iblis batin, kata naga iblis, selain itu, tanda-tanda yang muncul barusan membuatku merasa ada yang tidak beres, yang terbaik adalah menggunakan baju besi langit iblis sesedikit mungkin. Yun Xiao menyingkirkan baju besi langit iblis dan mulai merenung. Dia memiliki mutiara bulan Donghai padanya, jadi dia seharusnya tidak terpengaruh oleh iblis batinnya, selain itu, dia memiliki tubuh ilahi bulan yang cerah, yang dapat memurnikan semua energi negatif, ki iblis begitu kuat sehingga bisa dilihat. Energi spiritual di sekitarnya semakin tebal, orang biasa pasti tidak akan bisa melihat jari-jari mereka ketika mereka mengulurkan tangan mereka, bahkan untuk seniman bela diri, visi mereka juga telah menyempit banyak. Ye Fan tiba-tiba berkata, apakah semua orang memperhatikan? Kita sepertinya berjalan di tempat yang sama. Petik 2. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa Anda memiliki pemikiran seperti itu? Bahkan dengan ketajaman indera spiritualnya, dia tidak menemukan masalah apapun, dan yang lain juga mengungkapkan ekspresi bingung. Ye Fan melihat sekeliling, mengerutkan kening, sepanjang jalan, hubungan antara kapal Nuh dan saya semakin kuat,
tetapi padat di sini, dan koneksi itu selalu menjaga jarak tertentu saat kita terus bergerak maju, itu tidak berubah. Kata-katanya segera menarik perhatian semua orang, dan mereka mulai mengamati sekeliling. Namun, seluruh tanah iblis adalah padang rumput yang tak terbatas, bahkan tidak ada satu titik referensi, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Yun Xiao juga berdiri di depan kereta, menyebarkan indera ilahinya secara maksimal, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, namun, indera Ye Fan tidak mungkin salah, jadi dia harus memperhatikannya. Setelah sekian lama, mereka masih tidak bisa melihat apa-apa, dan semua orang tidak bisa duduk diam. Kita memang berjalan berputar-putar, kata Yun Xiao tiba-tiba, kita dalam masalah sekarang. Bagaimana kamu mengetahuinya? Feng Zhu terkejut, sudahkah Anda menemukan referensi? Wajah Yun Xiao tenang saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada referensi, Anda dapat merasakan bahwa ki spiritual semakin tebal dan lebih tebal dalam perjalanan ke sini, tetapi sudah begitu lama, dan kepadatan ki spiritual memang seragam, hanya ketika kita mencapai inti pembuluh darah roh, itu akan menyebar begitu merata, tetapi ini jelas tidak terjadi, juga, ada begitu banyak mayat di sepanjang jalan, tetapi setelah memasuki area ini, dia tidak melihat satupun mayat. Dengan kata lain, kita telah jatuh ke dalam formasi ilusi. Gucci itu melihat formasi terbang di Tiger King, menunjuk ke arahnya, dan berkata, tetapi batu vitalitas telah aus, yang membuktikan bahwa kita telah terbang untuk waktu yang lama. Jika itu adalah formasi ilusi, kereta harus tinggal di tempat yang sama, dan batu vitalitas tidak akan aus, bukan? Petik 2. Kita memang menggunakan batu primordial untuk terbang, kata Yun Xiao dengan sakit kepala, dan kita memang berada di tempat yang sama. Ini adalah formasi ilusi yang menggabungkan realitas dan ilusi. Formasi ilusi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diatur oleh orang biasa, bahkan 7 negara adidaya mungkin tidak memilikinya. Ini karena formasi semacam ini memiliki semangatnya sendiri. Spiritualitas yang dibentuk sendiri. Apa maksudmu dengan itu? Maksudmu formasi memiliki roh. Toples itu tercengang. Semuanya memiliki semangat, kata Yun Xiao. Formasi juga merupakan salah satu hal di dunia. Selama Dao evolusi mencapai tingkat tertentu, ia dapat menghasilkan roh. Namun, ini tidak terjadi di sini. Formasi ini kemungkinan besar terbentuk dari bentuk sebenarnya dari pohon cemara kuno. Orang-orang di kuil api suci semua merasa itu konyol. Ye Fan juga berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Yun Xiao sepertinya mengingat sesuatu, dan matanya meredup saat dia melafalkan, tidak ada yang tidak mungkin, dan akhirnya saya ingat bahwa penguasa bela diri, Teng Guang, pernah berkata dengan bangga bahwa dia telah mendirikan 7 formasi yang indah dan indah di ranah seni bela diri surgawi. Saya ingat salah satunya disebut bunga cermin bulan air. Petik 2. Kamu, bagaimana kamu tahu? Ye Fan terkejut, dia berkata dengan heran, ini berarti formasi ini dibentuk oleh penguasa bela diri, Teng Guang. Kasaya ini, bagaimana kita menghancurkannya? Jangan panik, kata Yun Xiao, arai yang dia siapkan mungkin tidak kuat. Wajah semua orang dipenuhi dengan garis-garis hitam, dan Tembikar berkata dengan wajah menangis, formasi yang dibentuk oleh ahli tingkat raja berdaulat bela diri mungkin tidak kuat. Jangan bilang kamu lebih kuat darinya. Yun Xiao menghentikan kereta dan mulai melihat sekeliling saat dia menjelaskan, dia murni tertarik pada studi formasi, bukannya semakin kuat, semakin menarik. Bunga cermin bulan air ini jelas merupakan salah satu yang menarik tetapi tidak terlalu kuat. Kuharap begitu, jawab Terin, kami tidak tahu apa-apa tentang formasi, jadi kami mengandalkan Anda. Semua orang di kuil api suci tampak sedih saat mereka menatap Yun Xiao, namun, setelah mendengar bahwa formasi ini dibentuk oleh Raja Berdaulat Bela Diri, mereka tampaknya telah kehilangan semua harapan. Benar saja, setelah mengamati sebentar, Yun Xiao berkata, saya tidak dapat melihat petunjuk apapun dari formasi ini, saya tidak bisa memecahkannya. Apa? Ye Fan juga merasa pusing, kakak laki-laki Yun Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Jangan panik, kata Yun Xiao, duduk saja dan berkultivasi dengan ketenangan pikiran, sekarang, kita hanya bisa menunggu. Tunggu, mata semua orang melotot, dan Feng Zhu berkata, apakah formasi akan rusak dengan sendirinya jika kita menunggu? Yun Xiao tersenyum, tentu saja tidak, jangan lupa,
semuanya, kami bukan satu-satunya di sini, kami menunggu mereka untuk memecahkan formasi. Meskipun formasi Teng Guang adalah susunan di dalam susunan, semua susunan terhubung bersama tetapi juga independen, selama cacat muncul di seluruh formasi, saya pasti dapat menemukannya dan memecahkannya. Penampilannya yang sangat tenang membuat semua orang kurang lebih meletakkan kekhawatiran mereka. Feng Zhu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu sangat yakin bahwa orang lain dapat merusaknya? Jika kita bahkan tidak bisa memecahkannya, apakah kita akan terjebak di sini sampai kita mati? Yun Xiao menatapnya dan berkata, jangan khawatir, jika Anda tidak bisa mematahkannya, tetaplah di sini dan berkultivasi, ki spiritual di sini cukup bagus, ketika semua orang menerobos ke puncak alam bela diri tertinggi, satu gerakan akan dapat menembus 10.000 teknik, setiap formasi akan berubah menjadi debu. Mendengar apa yang dia katakan, wajah semua orang tiba-tiba menjadi gelap, dan hati mereka, yang baru saja sedikit tenang, kembali teng. Ye Fan juga kesal dan berkata, kakak laki-laki Yun Xiao benar, tidak ada gunanya panik, ki spiritual di sini lebih baik daripada di kuil api suci kami, jadi Anda harus bergegas dan berkultivasi. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak bisa tenang sama sekali, aura itu terus-menerus memanggilnya, dan dia merasa sangat kesal. Yun Xiao meliriknya, tersenyum, lalu memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Keterampilan formasi Teng Guang sangat tinggi sehingga jika dia serius, semut seperti mereka bahkan tidak akan bisa menyentuhnya, mereka hanya bisa berharap bahwa tempat ini adalah tempat yang lebih baru dan tidak memiliki banyak kekuatan, jika tidak, setiap orang harus menanggung konsekuensinya. Apa yang terjadi di sini? Dia semakin tersesat. Pada awalnya, masih ada arah, tapi sekarang tidak ada arah. Oh tidak, mungkinkah ini alam hantu legendaris? Alam ilusi yang tidak pernah bisa kita keluarkan. Petik 2. Saya sering mendengar tentang orang-orang yang tidak bisa keluar dari situasi ini, tetapi setelah jangka waktu tertentu, mereka bisa keluar sendiri. Setelah teori ini menjadi umum, tempat itu disebut alam hantu. Apakah kita benar-benar menemukannya? Awalnya saya berpikir bahwa itu adalah ilusi atau formasi ilusi alami yang disebabkan oleh cuaca dan itu akan menghilang dengan perubahan cuaca. Tampaknya tidak demikian, tempat ini seharusnya menjadi formasi yang sangat kuat. Kedua anggota kelompok tentara bayaran hujan badai mengikuti Kaisar Haolian muda, mereka merasa bahwa target mereka menjadi semakin linglung, auranya samar-samar terlihat, dan dia akan menghilang dari pandangan mereka. Semakin banyak mereka berjalan, semakin curiga mereka. Ekspresi Chen Chuanjiu sangat jelek, itu tepat di sebelah pasukannya sendiri. Dia berpikir bahwa dia mengenal iblis dataran dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka ada tempat ajaib seperti itu. Selama bertahun-tahun, tidak ada informasi seperti itu, hanya ada beberapa rumor yang tidak penting dengan retorika yang berbeda, dan mereka tidak pernah dianggap serius. Sekarang, sepertinya tempat ini tidak sederhana. Tidak peduli formasi seperti apa itu, karena sudah ada di sini untuk waktu yang lama, tidak ada yang perlu ditakuti, katanya dengan suara yang dalam, jika kita tidak bisa keluar, anak itu juga tidak bisa keluar, jangan kehilangan dia. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Kaisar Haolian muda, mereka tidak peduli tentang hal lain selama itu tidak mengancam mereka. Sosok mereka terus berkedip dalam ilusi, mengunci aura di depan mereka, tidak berani bersantai. Keraguan Kaisar muda Haolian tumbuh, meskipun orang-orang di belakangnya tidak bisa mengejar, dia merasa ada yang tidak beres, seolah-olah mereka tidak bisa mencapai akhir. Dia akhirnya berhenti, dan cahaya terang melintas di matanya, dia berteriak ke udara, siapa itu? Karena kamu telah memikatku ke sini, mungkinkah kamu akan menjebakku dengan formasi? Suaranya sangat keras dan menyebar jauh dan luas, tetapi dua orang yang mengikuti di belakangnya bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Di tengah formasi, alis seperti pedang Xiao Qing sedikit bergerak-gerak, dan senyum penuh pengertian muncul di wajahnya. Dia berkata, Kaisar Tikus, rayuanmu terlalu canggung, dia sudah melihatnya. Suara Kaisar Tikus datang dari udara, jadi apa? Bukankah dia datang? Itu adalah Dao Heart yang tak kenal takut, dia berkeliaran di sekitar puncak 8 alam kehancuran, jika dia tidak berani maju karena takut, dia tidak akan pernah bisa menerobos. Dengan satu pikiran dari King kecil, seluruh formasi mulai berubah.
Kabut di sekitar Kaisar Muda Haolian tiba-tiba terbelah seperti tirai, memperlihatkan gunung hijau dan air jernih, ada burung di hutan, dan sungai mengalir dengan suara, ding-dong, bunga-bunga bermekaran di seluruh gunung, dan musik abadi berlama-lama di udara. Itu adalah tempat suci. Apalagi suara air yang mengalir di mata air hutan membuat percikan uap air, yang mengenai wajahnya. Kaisar Muda Haolian mengulurkan tangannya dan merasakannya, tetesan embun kecil muncul di telapak tangannya, dan kulitnya terasa sejuk dan menyegarkan. Wajahnya menjadi serius, tidak ada tempat seperti itu di dataran iblis, tempat di depannya 100% ilusi, tapi itu sangat nyata, seolah-olah dia ada di dalamnya, dalam situasi di mana dia tahu itu palsu, dia tidak bisa membedakan kekurangan apapun. Orang yang mengatur formasi memiliki teknik mendalam yang jauh melampaui imajinasinya. Tetapi karena pihak lain telah membimbingnya ke sini, dia tidak akan memiliki niat buruk, jika tidak, dia hanya perlu mengaktifkan formasi untuk menghentikannya dan membiarkan Chen Chuanjiu dan dua lainnya menyusulnya, kemudian, dia akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, dia melangkah ke pegunungan hijau dan perairan jernih. Dua orang di belakangnya juga memperhatikan perubahan pemandangan di depan mereka dan dengan cepat bergegas karena terkejut. Setelah melangkah ke pegunungan hijau dan perairan jernih, sosok Haolian Sao Huang mulai linglung, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Mencicit, mencicit, mencicit gelombang. Tiba-tiba, sejumlah besar tupai terbang muncul entah dari mana dan mengisi ruang, menyerang mereka berdua. Selain itu, kekuatan yang sangat kuat tampaknya datang dari langit, tidak ada yang bisa menemukan sumbernya, itu muncul dari udara tipis dan jatuh di kepala Chen Chuanjiu. Apa yang terjadi? Dalam keterkejutan dan kemarahannya, Chen Chuanjiu memperluas domain di tubuhnya, semua tupai terbang di sekitarnya membeku di udara, sayap cahaya di tubuhnya mengepak terus-menerus, tetapi mereka tidak dapat mendekat. Meledak, mati, dia berteriak dengan marah, dan semua tupai terbang dalam radius 10 meter meledak menjadi kabut darah, kemudian, dia meraih udara dan menghancurkan. Serangan yang datang dari atas. Itu Ki Iblis. Orang yang menyerang adalah Iblis. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, berteriak, tidak baik, cepat kejar. Sao Huang Haolian sudah berubah menjadi sosok yang samar, tidak hanya itu, pegunungan hijau dan air jernih juga menjadi kabur, dan langit berkabut ditarik ke bawah. Kamu berani menipuku. Pedang perunggu kuno surgawi, hancurkan. Chen Chuanjiu sangat marah, pedang lebar di tangannya, yang selebar papan cuci, menebas dari langit, seluruh layar langit tercengang, dan sepertinya mundur. Ouyang Qi segera menyerang juga, dia melemparkan pukulan ke langit dan akhirnya meruntuhkannya. Pemandangan di depannya hancur seperti kaca, berubah menjadi pecahan, gunung hijau dan air jernih muncul. Sosok Kaisar Muda Haolian perlahan berjalan di jalan pegunungan. Mengejar, keduanya berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas. Mata King Zhu benar-benar terbuka, memperlihatkan tatapan yang jelas, ia mendengus, bunga cermin bulan air mengandung kekuatan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dia berdiri, dan bunga-bunga bermekaran di musim semi yang hangat. Jiang Liuxi tidak berputar, ritme musim semi. King Zhu dengan lembut mengarahkan jarinya ke depan, dan hijau musim semi segera terbang, memenuhi langit dengan bunga. Musim semi tiba, tanaman bertunas, pohon willow menyebarkan cabangnya, bunga plum mekar, dan buah persik mekar. Wajah Chen Chuanjiu suram seperti air saat dia melihat pemandangan yang berubah di depannya, pedang lebar di tangannya menebas dengan kekuatan besar, mencoba membelah langit. Saat dia mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, dunia hijau di langit yang dipenuhi musim semi mulai memudar. Dengan kekuatan kehormatan bela diri puncak, dia sudah bisa menggunakan aturan untuk mengubah dunia. Warna hijau musim semi di sekitar King kecil juga mulai berkurang, tetapi dia tidak peduli sama sekali, dia tersenyum ringan dan segel di tangannya mulai berubah. Tiba-tiba, suara Kaisar Tikus yang bingung dan jengkel datang dari langit. King kecil, cepat buka penghalang Four Seasons dan biarkan biru aqua masuk. Ruang di depannya meredup, dan tubuh besar Kaisar Tikus muncul di depannya. King Zhu sedikit mengernyit dan merasakan situasi di luar pesona. Di suatu tempat dalam ritme musim semi, langit yang penuh dengan hijau telah lama digantikan oleh darah, dan jeritan tikus pemakan roh 5 elemen bisa terdengar di mana-mana.
Kedua pria itu berjalan dengan mantap di pegunungan hijau dan perairan yang jernih, penghalang pertahanan emas muncul di sekitar mereka, dan tikus roh segera berubah menjadi kabut darah saat bersentuhan, namun, mereka masih seperti ngengat pada api, terus-menerus menabraknya. Di antara banyak tikus roh, ada tikus roh biru aqua yang lebih besar dengan mata biru. Ia menatap langkah kedua orang itu dan terus mundur. Bulu biru mudanya sebenarnya dipenuhi dengan darah biru murni, itu seperti cat, menutupi seluruh tubuhnya. Sejumlah besar tikus roh melindunginya di tengah seperti bintang yang mengelilingi bulan, mundur menuju kedalaman bunga cermin bulan air. Kedua pria itu tampak dingin dan wajah mereka pucat. Keduanya bukan orang baik, dan wajah pucat mereka bukan karena mereka telah menghabiskan terlalu banyak vitalitas mereka, sebaliknya, dia telah membantai tikus pemakan roh 5 elemen yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, sedemikian rupa sehingga dia mulai menggigil. Che Suyao, berapa lama kamu akan terus membunuh seperti ini? Aku sedikit takut. Kita harus membunuhnya bahkan jika dia takut, atau apa? Jika pohon cemara kuno tidak membuka jalan menuju bunga cermin bulan air, kita tidak akan bisa mematahkannya. Petik 2. Aku tidak percaya bahwa kita tidak bisa mematahkannya jika kita menggabungkan kekuatan kita. Tentu saja, kamu bisa menghancurkan formasi ini dengan paksa, namun, jangan lupa bahwa ini adalah formasi ilusi yang dibuat oleh Raja Berdaulat Bela Diri menggunakan tubuh asli dari pohon cemara kuno. Jika Anda dan saya dengan paksa menghancurkannya dan ahli tingkat raja mengetahuinya, dia tidak akan bahagia. Bisakah kamu memikul tanggung jawabnya? Sial, sungguh sakit kepala, begitu banyak dari jenisnya sendiri telah mati, dan Raja Tikus terakhir ada tepat di depan mereka. Akankah Raja Tikus benar-benar bisa tahan? Mengapa kamu tidak membuka lorong saat ini? Ayo bunuh sebentar lagi, bukankah kabut itu menghilang begitu saja? Hanya saja ilusi di sini lebih realistis, dan bahkan kita tidak bisa melihat situasi sebenarnya. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, pertama-tama kita akan menangkap Raja Tikus tipe air ini dan menyempurnakan cincin penjinak binatang 5 elemen. Salah satu dari mereka menjentikkan jarinya, dan sejumlah besar tikus roh yang bergegas di atas penghalang pertahanan meledak menjadi kabut darah. Mereka berdua berjalan selangkah demi selangkah menuju Raja Tikus tipe air. King kecil, cepat buka penghalangnya. Kaisar Tikus terlatih tatih menuju King Zhu dan meraung, rambut di tubuhnya berdiri, dan terlihat sangat ganas. Segel di tangan King kecil menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi wajahnya tetap acuh tak acuh. Dia berkata, Kaisar Tikus, jangan panik, mereka berdua adalah penguasa bela diri dari surga ke-9, jika dia ingin menangkap Suilan, dia akan melakukannya sejak lama. Jika saya tidak salah, target mereka adalah Anda atau saya. Jika penghalang Four Seasons rusak dan sejumlah besar pembudidaya bergegas masuk, kamu dan aku akan berada dalam bahaya. Aku tidak peduli, 5 elemen Raja Tikus hanya tersisa dengan Suilan, kita harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Aura Kaisar Tikus menekan King Zhu, dan berkata dengan permusuhan, buka atau tidak. King mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Tikus, kamu telah hidup selama ribuan tahun, mengapa kamu masih bertindak atas dorongan hati? Mereka berdua tidak menangkap Suilan karena mereka ingin memaksa kita untuk membuka penghalang. Jika kita membiarkan mereka melewati penghalang Four Seasons, apakah menurutmu kita bisa menghentikan dua Supreme bela diri hanya dengan kita berdua? Pada saat itu, Suilan tidak hanya akan ditangkap, tetapi Anda juga akan berada di bawah kendali binatang mimpi buruk. Pada saat itu, miliaran anakmu di dataran iblis akan menjadi senjata tajam di tangan orang lain. Kaisar Tikus segera tenang, tetapi dia masih berkata dengan marah, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dan biarkan mereka membunuh anak-anakku. King berkata, kami hanya bisa mengorbankan biru aqua untuk menghentikan anak-anak Anda menyerang, ini akan mengurangi jumlah korban yang tidak perlu. Aku akan menyerap kekuatan pemerintahan dan Kaisar Qi dari 9 surga ketika Kaisar Muda Lilian maju menjadi penguasa bela diri. Saya tidak hanya dapat pulih dari cedera saya, tetapi saya juga akan dapat maju ke level berikutnya. Ketika saatnya tiba, kamu akan memiliki modal untuk melawan mereka denganku di bunga cermin bulan air. Kaisar Tikus mencicit untuk waktu yang lama, seolah-olah tidak bisa menerima ini, namun,
dia juga eksistensi dengan kecerdasan, jadi dia tahu bahwa kata-kata King kecil adalah metode yang benar. Dia akhirnya menekan amarahnya dan meneruskan perintah. Sejumlah besar tupai terbang dalam ritme musim semi tiba-tiba tersebar ke segala arah, beberapa bahkan menarik sayap mereka dan menggali ke tanah. Dalam sekejap mata, hanya Raja Tikus Biru yang tersisa. Ia berdiri di sana sendirian, menatap dua orang di depannya, matanya penuh kebencian. Apa yang terjadi dengan Ying Luo? Keduanya tercengang, salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah mereka benar-benar menyerah? Wajah Che Suyao menjadi lebih dingin, dia berkata, sangat mungkin, Raja Tikus bukan idiot, dengan kami berdua bekerja sama, itu tidak akan bisa melarikan diri, dia meninggalkan anak buahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau begitu, mari kita sempurnakan Raja Tikus air ini dulu. Orang lain mengungkapkan jejak ejekan dan berkata, skenario terburuk adalah mematahkan formasi ilusi ini, kami hanya menjalankan misi kami, bahkan jika Master tingkat Raja marah, Sekte akan menanggung konsekuensinya, apa hubungannya dengan kita? Dia mengulurkan tangan untuk meraih Raja Tikus Biru Aqua, dan ruang di sekitarnya disegel, membuatnya tidak bisa bergerak. Mata Raja Tikus Air Biru dipenuhi ketakutan, tetapi ruang di sekitarnya telah terkunci, dan bahkan tidak bisa bergetar. Ekspresi putus asa muncul di matanya, dan ia melihat cincin tembaga jatuh ke arahnya. 5 lonceng di cincin tembaga bergemerincing, hanya menyisakan satu cincin kosong yang membesar di udara, berubah menjadi sangkar. Sedikit baik, masuk. Pria itu tersenyum dingin, dan Raja Tikus Biru Aqua merasakan kekuatan hisap menariknya masuk. Pada saat itu, 5 warna berbeda muncul di gelang perbudakan binatang buas dan memancarkan cahaya di udara. Mereka saling memantulkan dan hanya 5 warna ini yang bisa dilihat di langit. Mereka saling melengkapi dan menyebar ke segala arah. Ilusi musim semi juga mundur. Sama seperti dua ahli dari segudang lembah bintang sedang menyempurnakan cincin penjinak binatang 5 elemen, seorang pria dengan pakaian mewah juga berjalan melalui bunga cermin bulan air beberapa mil di belakang mereka. Keterkejutan di wajahnya semakin intens, ada mutiara besar di ikat pinggangnya, yang membuatnya terlihat sangat murah hati. Tiba-tiba, cahaya 5 warna muncul di depannya dan melesat ke langit. Di bawah pengaruh cahaya, ilusi di sekitarnya menjadi tidak nyata. Dia tiba-tiba berhenti dan pupil matanya menyusut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya yang berkedip di kejauhan dan bergumam, cahaya ini sangat terang sehingga melihat ke bawah pada persenjataan mendalam tingkat ke-9. Mungkinkah seseorang menempa di sini? Tapi berapa banyak orang di dunia ini yang dapat menyempurnakan persenjataan mendalam tingkat ke-9? Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dengan sekejap, dia menggunakan pembengkokan spasial dan melintasi beberapa mil dalam sekejap. Siapa yang ada di sana? Che Suyao langsung merasakan bahwa seseorang sedang mengintipnya, matanya menjadi gelap, dan dia melemparkan pukulan dengan tangan kanannya. Apakah itu manusia atau hantu? Dia tidak tertarik untuk mengetahuinya, dia hanya akan langsung meledak. Begitu pria berpakaian mewah itu menyebarkan indera ilahinya, dia merasakan ki yang ganas datang padanya. Dia mundur dengan ngeri dan berkata, "Bes Kaisar Ki dari 9 surga." Meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Dia juga menutup kelima jarinya dan menebas seperti pisau. Pisau emas tajam menebas dari tangannya dan menuju ke arah pancaran tinju. Ledakan. Saat dua embusan angin bertabrakan, langit berubah warna, tanaman di sekitarnya dan bunga persik semuanya hancur. Cahaya keemasan mekar di tanah iblis seperti matahari, bersinar ke segala arah. Kaisar bela diri. Jantung Che Suyao berkedut dan dia berteriak kaget. Dia sangat waspada. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di samping temannya. Dia menatap ke depan dan berteriak, "Siapa itu? Laporkan namamu." Rekannya duduk bersila di tanah, dengan dia sebagai pusatnya. Formasi melingkar menyebar, simbol-simbol aneh terus mengalir keluar darinya, berubah menjadi ki putih dan menghilang di langit. Wajahnya juga tenggelam saat dia melihat cincin penjinak binatang 5 elemen di langit, memperlihatkan ekspresi yang bermartabat. Sekarang adalah periode penting dari penyempurnaan, dan dia tidak bisa terganggu, memikirkan kekuatan temannya. Dia sedikit tenang dan terus mengabdikan dirinya untuk penyempurnaan. "Saya di sini hanya untuk menjadi pengamat, tolong jangan berkelahi, perdamaian melahirkan kekayaan."
Pria berpakaian mewah mengungkapkan dirinya dari kehampaan sambil tersenyum, tatapan serius melintas di matanya dan dia berkata sambil tersenyum, "Aku ikan perahu matahari, siapa namamu, Big Brothers? Di mana Anda bekerja?" Petik 2. Hati Che Suyao tergerak dan dia berseru, "Perahu ikan matahari toko harta karun segudang. Apa yang kamu lakukan di sini?" Ekspresi aneh muncul di wajahnya, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari, dia berkata, "Kamu di sini untuk kapal Nuh." "Haha, kalian berdua pasti bercanda." Perahu ikan matahari tertawa dan berkata, "Bagaimana kapal Nuh bisa ada di sini? Saya tidak tahu orang jahat mana yang merilis berita palsu ini, saya di sini hanya untuk menjadi pengamat dan tidak menyangka akan bertemu dengan kalian berdua yang sedang dalam suasana hati yang baik untuk benar-benar menyempurnakan persenjataan mendalam tingkat ke-9, cek-cek, sungguh hebat, saya bahkan belum pernah melihat persenjataan tingkat 8 yang disempurnakan dalam hidup saya, itu adalah pesta untuk matahari ini, untuk bisa menghabiskan begitu banyak uang dan tidak berpakaian begitu aneh, kalian berdua pasti kakak dari segudang lembah bintang, kan?" Che Suyao terkekeh dan berkata, "Ini memang berita yang membosankan, saya Che Suyao dari segudang lembah bintang, dan ini adalah wilayah rekan saya, kami di sini untuk melakukan hal kecil, tolong beri kami wajah." Ikan Sunbot memutar matanya dan tertawa, "Aku sudah lama mendengar nama hebatmu, secara khusus, Saudara Feng Yi ini dikenal sebagai penjinak binatang nomor 1 di bawah alam kedaulatan bela diri kontrol ilahi." Setelah melihatnya hari ini, dia menyadari bahwa reputasinya memang pantas, bahkan menyempurnakan persenjataan mendalam tingkat ke-9 adalah masalah kecil, cek-cek, bagaimana kita hantu malang akan hidup. "Saudara Yu, kamu pasti bercanda," kata Che Suyao, "saya khawatir Anda hanya mengada-ada, selain itu, toko harta karun yang segugat adalah kamar dagang nomor 1 di dunia, jika Anda juga miskin, maka kami benar-benar tidak punya cara untuk hidup." Ikan Sunbot terkekeh dan mulai bertengkar dengannya, mereka berdua berbicara omong kosong selama lebih dari 1 jam. Wilayah Lord duduk di sana dengan wajah yang semakin mudah tersinggung, dia terus-menerus waspada, sehingga tidak mungkin baginya untuk melanjutkan penyempurnaannya, selain itu, dia sudah menebak bahwa pihak lain pasti melakukannya dengan sengaja. Memurnikan cincin budak binatang 5 elemen bukanlah cara ortodoks untuk menyempurnakan persenjataan mendalam tingkat 9, tetapi menggunakan 5 elemen Raja Tikus sebagai katalis untuk memadatkan kekuatan 5 elemen, sehingga kekuatannya bisa sebanding dengan tingkat ke-9, meskipun serangannya tidak dapat dibandingkan dengan persenjataan mendalam tingkat 9 yang sebenarnya, ia bisa mengendalikan binatang iblis tingkat 9 dan menjadi bantuan besar. Adapun perahu ikan matahari, ia terus bertengkar, sesekali meneriakkan beberapa patah kata, menyebabkan wilayah menjadi semakin mengerikan, dan frustrasi di hatinya tumbuh. Che Suyao juga diam-diam cemas, dia mencoba mengusir pihak lain beberapa kali, tetapi dia dengan cerdik berbalik, akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik wajah panjang dan berkata, "Saudara Yu, hari ini tidak nyaman, tapi aku pasti akan minum dan mengobrol denganmu ketika aku datang ke segudang lembah bintang di masa depan, Saudara Yu, jika ada yang Anda butuhkan, silakan lanjutkan." "Hehe, aku baik-baik saja, kalian melakukan apa yang perlu kalian lakukan, jangan pedulikan saya." Petik 2. Suan Ni ini tidak baik, pemurnian cincin penjinak binatang di wilayah tidak dapat diganggu sama sekali, jadi tidak nyaman bagi kita untuk berbicara di sini. "Tidak apa-apa, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain dan berbicara dengan baik? Kakak Yu, jangan bicara lagi, tolong beri aku wajah dan segera pergi." "Aku ingin, tapi tempat seperti apa ini? Saya merasa aneh tidak peduli bagaimana saya berjalan, saya khawatir saya akan tersesat." "Ngomong-ngomong, ini adalah wilayah-wilayah barat, mungkinkah itu area terlarang yang didirikan oleh segudang lembah bintangmu?" "Hehe, bagaimana lembah bintang kita yang tak terhitung jumlahnya bisa begitu membosankan? Ini adalah formasi ilusi yang menggabungkan ilusi dan kenyataan yang didirikan oleh penguasa bela diri, Teng Guang. Saat itu disebut bunga cermin bulan air, Saudara Yu, cari saja tempat tinggal dan tidak butuh waktu lama untuk formasi ini rusak." Oh, jantung perahu ikan matahari berdetak kencang, setelah mendengar hal aneh seperti itu, bahkan lebih enggan untuk pergi, itu sebenarnya diatur oleh master tingkat raja, mengapa Anda mengatakan bahwa itu akan segera rusak?
Apakah kalian berdua berencana untuk memecahkan formasi? Wajah Chesuyao segera berubah jelek jika orang ini tahu bahwa mereka akan menghancurkan formasi dan menyebarkan berita, Teng Guang akan datang untuk mencari masalah dengan mereka. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mematahkan formasi yang dibentuk oleh penguasa bela diri tingkat raja? Kami telah tinggal di wilayah barat untuk waktu yang lama, jadi kami memiliki pemahaman tentang tempat ini. Aku yakin mereka akan segera bubar, jadi silakan pergi, Saudara Yu. Saya benar-benar penasaran, mengapa ia menyebar dengan sendirinya. Saudara C, tolong jelaskan. Sun Fishbot, apakah kamu benar-benar akan berselisih dengan kami? Chesuyao akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak. Mengapa kamu mengatakan itu? Perahu ikan matahari memasang ekspresi polos dan berkata dengan tulus, saya dengan tulus meminta saran Anda, Saudara C, jika Anda setuju, saya akan segera pergi tanpa penundaan. Puff, Tuan Wilayah akhirnya tidak tahan lagi, pada saat ini, dia dipenuhi dengan iritasi dan kekuatan formasi menjadi bumerang, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia menatap perahu ikan matahari dan berteriak, Ark! Aku akan seluruh keluargamu, menunda-nunda adikmu. Karena Anda tidak ingin pergi, maka jangan pergi, tetap di sini. Dia bergerak di udara, dan cincin penjinak binatang 5 elemen yang tidak lengkap langsung menjadi lebih besar dan mengeluarkan suara, ding-dang, yang keras, itu seperti keadaan pikirannya, dan itu menabrak perahu ikan matahari. Cincin penjinak binatang berkedip dengan 5 jenis cahaya, dan ada 5 raja tikus roh berlarian di sekitar cincin. Mereka sangat imut, tetapi kekuatan iblis mereka menembus langit dan sangat menakutkan. Saudara Feng Yi, Sun Fishbot berteriak panik, mengapa kamu berkelahi tanpa alasan? Namun, matanya diam seperti air, tanpa sedikit pun kepanikan, tangannya bergerak seperti roda, membentuk segel di depannya, dan kemudian menutupi langit. Momentum jatuh dari cincin penjinak binatang itu mandek, seolah-olah ditangguhkan di udara. Tidak bisa atuh, cahaya dan bayangan kelima tikus itu berlari lebih cepat dan lebih cepat, tampak sangat tidak sabar. Chesuyao juga bergerak, dia mencondongkan tubuh ke depan dan melemparkan pukulan ke wajah perahu ikan. Matahari, penguasa bela diri biasanya sangat berhati-hati ketika mereka bertarung, satu langkah ceroboh bisa menyebabkan kematian, pukulannya biasa-biasa saja, itu hanyalah kondensasi Kaisar Qi dan terobosan Dao dengan kekuatan. Ketika tangan perahu ikan matahari memblokir lingkaran penjinak binatang buas, ia tidak punya waktu untuk menerima serangan itu. Ketika mereka berdua bergabung, mereka tidak perlu menggunakan kekuatan penuh mereka, selama mereka bisa menyerang dan bertahan, mereka akan lebih dari cukup. Ledakan, pukulan itu mendarat di wajah perahu Sun, dan pupil Chesuyao berkontraksi. Sun Bot tidak menghindar, dan tubuhnya dipelintir oleh pukulannya, dia bahkan tersenyum dan menghilang. Cincin penjinak binatang 5 elemen di langit tiba-tiba kehilangan perlawanannya dan tiba-tiba jatuh. Tuan Wilayah terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya, memanggil kembali cincin penjinak binatang itu dan memegangnya di tangannya. Keduanya sangat terkejut dan menjadi waspada dengan punggung satu sama lain, indera ilahi mereka menutupi seluruh area dalam radius beberapa mil, menjaga dari gerakan sekecil apapun. Perahu ikan matahari benar-benar bisa lepas dari mata mereka, yang membuat wajah mereka sangat jelek. Haha, kalian berdua terlalu kejam, karena kamu tidak menyambutku, maka aku akan bermain sendiri, tempat ini semakin menarik. Suara perahu ikan matahari datang dari langit, dan setelah beberapa naik turun, itu menghilang dari pandangan mereka. Wajah Wilayah Lord Suram mengungkapkan niat membunuh, dia berkata dengan penuh kebencian, kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup, jika tidak, dia akan membawa masalah besar kepada kita. Chesuyao mengendurkan Yuan Qi-nya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu baru saja melihatnya, kekuatannya mungkin di atas Anda dan saya, jadi bagaimana Anda membunuhnya? Untuk saat ini, pertama-tama mari kita cari tempat untuk menyelesaikan cincin pengendali binatang 5 elemen Anda, maka kita akan memiliki peluang lebih besar untuk membunuhnya. Aku tidak menyangka bahwa sebuah berita akan menarik seorang Supreme bela diri, awalnya aku berpikir bahwa kamu dan aku adalah satu-satunya di dataran iblis. Karena perahu ikan matahari bisa datang, mungkin ada ahli lain,
Ayo pergi ke tempat lain dulu, ilusi ini terlalu besar, seharusnya tidak ada yang bisa menemukan kita dimanapun. Ketika aku selesai menyempurnakan cincin penjinak binatang 5 elemen, aku akan mematahkan ilusi ini dan menangkap Kaisar Tikus. Dengan pikiran, mereka berdua menghilang. Perahu ikan matahari sudah muncul beberapa mil jauhnya, dan melihat ruang musim semi yang tak berujung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah kekuatan musim semi, jika itu diatur oleh master tingkat raja, maka kemungkinan besar dia menggunakan benda itu sebagai mata susunan. Dia menyebarkan indera ilahinya dan mencari seluruh alam ilusi dengan hati-hati. Kakak laki-laki Yun Xiao, apakah Anda menemukan kekurangan? Petik 2. Di suatu tempat di dalam pesona bunga cermin bulan air, saat langit hancur dan pemandangan berubah, semua orang dari aula api suci bersukacita, namun, mereka dengan cepat menemukan bahwa ilusi di depan mereka tidak lebih baik dari sebelumnya, dan tampaknya jauh lebih serius. Ye Fan bisa merasakan bahwa kapal Nu ada tepat di depannya, tetapi dia tidak dapat menemukan arah yang benar. Berdiri di atas kereta, Yun Xiao melihat sekeliling, dan sorot matanya semakin serius. Jangan khawatir, aku sudah punya beberapa petunjuk, setidaknya saya sekarang tahu tata letak formasi, ini adalah satu penghalang di atas yang lain, lapis demi lapis, dan saya yakin, bahkan jika gunung dan sungai menghilang, masih akan ada alam ilusi lainnya. Saya pernah mendengar tentang formasi ini sebelumnya, ini seperti sebuah kotak yang ditempatkan di atas kotak lain, dan semakin dalam Anda pergi, semakin kuat jadinya. Namun, pengaturan ini sangat indah, jika ada sedikit kelalaian, semua upaya sebelumnya jika itu penghalang semacam ini, akan luar biasa jika Anda bisa memakai 3 di antaranya. Jadi, jika kita mematahkan yang satu dan yang lain, kita akan bisa masuk. Mata Feng Zhu berbinar. Guci tanah itu tidak yakin, jadi dia berkata dengan konservatif, saya berbicara tentang master formasi biasa, namun, Teng Guang dikenal sebagai master formasi nomor 1, seorang penguasa bela diri di tingkat raja, dia jauh lebih kuat dari mereka, dia mungkin bisa menjebak 5 atau 7 dari mereka. Wajah Feng Zhu segera menjadi gelap saat dia menoleh ke Yun Xiao dan berkata, kamu tampaknya memiliki pemahaman tentang cahaya yang melonjak, menurutmu berapa banyak yang bisa dia kenakan paling banyak? Yun Xiao mengamati dengan cermat ketika pikirannya terganggu oleh keduanya, jika Teng Guang fokus pada pengaturan penghalang yang saling terkait semacam ini, tidak akan menjadi masalah untuk membuat sekitar 108.000 dari mereka. Haha, 108.000. Feng Zhu tertegun sejenak sebelum dia tertawa, apakah menurutmu dia ahli alam dewa? Bahkan jika itu adalah alam dewa, masih ada batasnya. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata, selama kamu memahami esensi dari formasi ini dalam formasi, kamu dapat mengaturnya menjadi formasi dalam jumlah tak terbatas. Namun, Teng Guang tidak begitu bosan, karena formasi ini adalah sesuatu yang sangat dia banggakan, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi 4 lingkungan yang terhubung bersama, siklus berulang tanpa awal atau akhir. Siklus berulang tanpa awal dan tanpa akhir. Apa artinya ini? Feng Zhu terkejut, tidak bisakah kita keluar? Yun Xiao juga sedikit kesal, lihatlah sekelilingnya, vegetasinya di musim semi, dan pemandangannya penuh kehidupan, ini harus menjadi aturan mata air bumi, jika saya tidak salah, ini adalah kekuatan 4 musim, ini adalah 4 pesona besar, dan musim semi pergi dan musim gugur datang, musim panas jatuh dan musim dingin terbit, tidak ada habisnya. Ini sejalan dengan estetikanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika Ye Fan mendengar ini, kepalanya mulai berdenyut-denyut, ini sudah di luar pemahamannya, orang-orang lainnya juga bingung, seolah-olah mereka sedang mendengarkan kitab surgawi. Hanya ada 2 cara, kata Yun Xiao, salah satunya adalah mematahkan formasi dengan paksa, kami tidak bisa mengandalkannya, kami tidak tahu apakah ada ahli lain yang terjebak di dalamnya, hanya dengan melanggar hukum bumi musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin dia bisa melarikan diri. Yang kedua adalah memahami kekuatan 4 musim dan menggunakan hukum bumi untuk penggunaan saya sendiri, aku akan bisa melampaui dan langsung keluar dari ilusi. Dia melihat bahwa semua orang masih bingung, jadi dia mengulurkan tangan dan menepuk kereta itu dengan ringan, misalnya, ini adalah aturan mata air bumi.
Tempat yang dia tepuk-tepuk dengan santai benar-benar mulai bertunas, membentuk bibit yang tumbuh dengan kuat. Setelah beberapa napas, sekuntum bunga kecil mekar, dan kemudian berhenti. Ah! Orang-orang di kuil api suci semua membuka mulut lebar-lebar, memandang bunga itu dengan tidak percaya. Feng Zhu bahkan naik dan melepasnya, dia melihatnya di tangannya dan bahkan mengendusnya beberapa kali. Dia berkata dengan kaget, "Ada apa dengan Ying Luo? Kamu sudah menguasai kekuatan musim semi." "Aku sudah menguasainya sebelumnya," kata Yun Xiao. "Alasan mengapa saya bisa melakukannya sekarang adalah karena alam ilusi ini dibentuk oleh kekuatan pegas. Dan saya hanya menggunakannya dengan santai. Biasanya, seseorang harus memadatkan aturan nomologis mereka sendiri untuk melakukannya. Bagaimana bisa begitu santai dan sederhana? Selain itu, bahkan jika aku memiliki pencerahan semacam itu, aku terlalu lemah untuk bersaing dengan orang yang mengendalikan ilusi, kecuali kultivasi saya lebih tinggi darinya dan saya dapat mengendalikan mat formasi, saya dapat mengendalikan formasi. Apakah dia menguasainya sebelumnya?" Semua orang tercengang dan tidak begitu mengerti, namun, ada terlalu banyak hal yang tidak mereka pahami, jadi mereka tidak memikirkannya dengan hati-hati. Pada saat ini, King kecil, yang berada di tengah susunan, sangat terkejut. Perebutan kekuatan hukum Yun Xiao barusan begitu santai dan mudah, seperti pengontrol arai. Lalu hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa dia sudah memahami aturan 4 musim, itulah sebabnya dia bisa menggunakannya. Memikirkan hal ini, dia benar-benar tercengang. Kekuatan 4 musim adalah hukum bumi. Jika tubuh aslinya bukan mata susunan, dia tidak akan bisa mengendalikannya dengan kekuatannya. Keyakinannya bahwa semuanya berada di bawah kendalinya mulai goyah. Kewaspadaan mereka terhadap Yun Xiao bahkan melampaui penguasa bela diri lainnya. "Kamu sudah mengatakan begitu banyak, apakah kamu sudah menemukan jalan keluar?" Feng Zhu bertanya. "Tidak, aku tidak." Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi itu bukan tidak mungkin, aku sudah memikirkan cara terbaik untuk mematahkan formasi." "Apa metode terbaik?" Ye Fan bertanya. Yun Xiao menatapnya dan tersenyum, tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia mulai berpikir. Kereta perang menjadi tenang, tidak ada yang berani mengganggunya. Lingkungan di sini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tangani, jadi mereka telah menaruh semua harapan mereka pada Yun Xiao. "Apa metode terbaik?" Suara yang sangat tidak sabar tiba-tiba bertanya. Seluruh Tiger King terdiam, dan suasananya menjadi tegang dan berat. Karena pertanyaan barusan tidak ditanyakan oleh siapapun di kereta. Ekspresi Feng Zhu berubah, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil ruang. Ruang bergetar dan bayangan berkedip. Dengan lembut mendarat di kereta, fluktuasi juga muncul di 2 tempat lain, dan 2 sosok muncul satu demi satu. Mereka bertiga mengenakan jaket biru muda. Mereka berasal dari klan pemakan jiwa. Wajah mereka dingin dan sombong. Mereka memandang mereka dari sudut mata mereka seolah-olah mereka menerima kebaikan yang besar. Klan pemakan jiwa. Mata Yun Xiao berkedip. Dia langsung mengenali pakaian itu, dan dia terkejut. Klan pemakan jiwa sangat misterius dan aneh, dan teknik kultivasi yang mereka kembangkan bahkan lebih jahat. Teknik pertempuran jiwanya dipelajari dari klan Soul Devourer, dan 3 orang di depannya telah menekan aura semua orang segera setelah mereka muncul. Kekuatan mereka terbukti. Orang-orang dari kuil api suci juga mundur seketika dan mengepung ketiganya. Semua orang berjaga-jaga seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Aura yang diberikan ketiga orang ini terlalu dingin dan kuat, terutama Zhang Shaotian, bahkan Feng Zhu dan Qi Guang, 2 yang mulia bela diri, merasa sangat tertekan. Kamu cukup berpengetahuan, Nak, katakan padaku bagaimana mematahkan formasi ini." Pada saat itu, aku bisa mengampuni hidupmu. Bersambung.